Oke, halo semua. Jadi hari ini kita akan kembali membahas beberapa jurusan Soshum yang gajinya oke. Berarti ini melanjutkan video kemarin yang berjudul tentang ini topik yang sama tapi untuk rumpun Saintek. Meskipun sekarang rumpun Soshum dan Saintek sudah nggak relevan ya karena kalau di SNBT nanti nggak ada pembagian, perbedaannya nggak ada. Tesnya sama aja. Tapi kalau di SNBP saat ini masih ada ya, membedakan rumpun Soshum dan rumpun Saintek. Nah, sumbernya masih sama, sumbernya adalah selari survei yang dilakukan oleh HRD Bacot. Ini adalah akun Twitter yang biasa membahas tentang dunia kerja. Ini diambil pada tahun 2021 dan 2022. Jadi yang tahun ini mereka sedang memprosesnya mungkin akan keluar di Maret atau April gitu. Jadi kalau untuk SNBP ya udah lewat waktunya. Jadi untuk SNBP kita bisa pakai patokan ini aja dulu. Oke, itu aja untuk awalannya. Kita akan mulai langsung ke pembahasan utamanya. Oke, baik, langsung aja ke menu utamanya. Nah, kalau kemarin kan sempat dibahas, jadi ini itu median ya. Jadi data yang ada di sini 9,1, 7,7 dan seterusnya itu adalah median. Nah, apa itu median dan kenapa kok pakai median udah dibahas di video sebelumnya. Mungkin akan Mimin cantumin di sini videonya, bisa kalian klik nanti ya di sini. Jadi untuk tahu kenapa kok pakai median untuk menghitung ini. Nah, oke, di sini kita akan bahas beberapa ya. Jadi ada ini manajemen bisnis dan pemasaran. Tapi di sini mungkin apa ya, ada hal yang agak membingungkan karena ini ada administrasi niaga dan di sini ada administrasi bisnis di mana keduanya ini sama. Mungkin perbedaan ini bisa muncul ketika input datanya atau kuesioner surveinya itu mereka menuliskan ini dua jurusan ini padahal sama dan mungkin yang memproses pun juga enggak sampai sedetail itu untuk memprosesnya dianggap kedua yang berbeda tapi kalau kita lihat range-nya juga enggak terlalu jauh ya, dia sekitar 6,5 sampai 7 jutaan lah. Jadi kita anggap kedua ini sama ya di administrasi niaga. Oke, kita akan coba bahas secara lebih umum. Kalau kalian lihat di sini rumpun jurusan-jurusan yang masuk ke ini daftar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jurusan dengan median gaji tertinggi itu ada pada rumpun bisnis ya. Lalu nah yang administrasi fiskal ini kalau kalian nggak tahu dia itu sebenarnya adalah ilmu perpajakan. Yang mana kalian bisa ngambil alternatif selain PTN adalah di STAN ya yang terkenal ya. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Kedinasan. Jadi di sini selain bisnis dia ada rumpun ekonomi. Nah, ini termasuk perpajakan. Jadi ini tuh juga mungkin masuk juga ke rumpun akuntansi ya, karena masih beririsan gitu. Jadi di sini emang nggak ada nih akuntansi, cuman ya kalau ada ini ya secara nggak langsung akuntansi juga ada karena ini berhubungan perpajakan, berhubungan dengan akuntansi, erat gitu hubungannya. Ekonomi juga di sini jadi biasanya ini masuknya ke FEB ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Jadi ya mungkin emang jurusan ini yang apa ya menjanjikan gaji yang tinggi untuk dan emang secara keketatan jurusan-jurusan di fakultas ini tuh cukup ketat emang ya. Selain dua itu ada ini yang agak beda, hukum dan HI. Kalau HI ya udah jelas ini ketat banget. Kalau kalian cek dia itu kayak apa ya? Kedokterannya di Soshum lah, dia ketat sangat ketat. Peminat dengan kuotanya jauh sekali. Jadi sangat-sangat ketat. Lalu ada hukum, hukum ini tuh juga termasuk yang ketat dan kenapa kok dia ada? Karena hukum itu ada di mana-mana. Jadi kalau kalian tahu hukum itu bukan cuma itu ya, bukan cuma sekedar di hakim, pengacara dan sebagainya, tapi hukum itu juga setiap perusahaan itu juga butuh hukum. Biasanya divisinya legal gitu untuk mengurus segala apa ya perizinan dan langkah-langkahnya agar apa ya tidak melanggar hukum yang berlaku. Karena kalau kalian berbisnis dan nggak tahu hukum yang berlaku, kalian bisa apa ya mungkin akan banyak kerugian-kerugian yang akan kalian dapat. Jadi perusahaan-perusahaan sangat ini butuh legal dimanapun pasti butuh. Jadi hukum ini termasuk jurusan yang
ya prospeknya bagus lah. Lalu kalau bisnis ekonomi ini tentu ya karena kan apa ya basicnya perusahaan, basicnya hampir semua kegiatan ekonomi itu kan bisnis. Jadi atau jual beli atau apapun itu. Nah itu dia emang apa ya ujung tombak perusahaan. Jadi mungkin buat kalian yang masih bingung bisa pertimbangkan jurusan-jurusan ini. Memang di data ini tuh ketat-ketat semua, tapi ya kalau memang kalian pengen punya apa ya jurusan atau nanti prospeknya bagus ya udah ini. Jadi emang ini bagus-bagus. Jadi silakan kalian pertimbangkan pilihan jurusan ini buat kalian yang masih bingung minatnya kemana. Nah kalau sudah tahu minatnya ya ikuti minatnya aja. Tapi kalau nggak tahu kalian bisa coba pertimbangkan ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan melihat matpel pendukung untuk SNBP ya. Dari jurusan-jurusan yang udah masuk ke list sebelumnya. Nah, di sini kan tadi ada ekonomi. Kalau ekonomi ya tentu ada untuk program studi merdeka alias yang nggak ada jurusan, gak ada penjurusan, yang diambil adalah ekonomi atau matematika. Nah, kalau di penjurusan, kalau IPS ya jelas ekonomi dan atau matematika dan atau ini berarti bisa keduanya atau ya salah satunya aja diambil. Lalu kalau bahasa matematik, IPA juga matematik. Tapi ingat kalau kalian dari IPA atau bahasa akan ada yang namanya faktor koreksi ya untuk yang linjur. Ya meskipun kalau biasanya eh, apa ya mitosnya itu kalau di IPA dari IPA itu lebih gampang buat pindah ke IPS. Tapi nggak sebaliknya. Tapi ya itu mitos sih kayaknya. Mungkin akan bahas di video khusus tentang bahas linjur ya next time gitu. Nah sekarang fokus ke matkul pendukungnya aja. Lalu untuk akuntansi masih mirip juga dengan ekonomi tadi. Lalu untuk manajemen masih sama, ekonomi masih sama dengan yang di atas. Admin bisnis atau admin niaga juga sama. Bisnis ya sama aja. Nah yang agak beda satu yang hukum. Wait, Mimin lupa nyantumin yang HI ya. Mungkin nanti akan Mimin apa ya? Silakan kalian cari, Mimin kasih link dari PDF-nya ini bisa kalian lihat HI itu apa gitu. Kalau hukum, nah ini yang agak aneh. Di sini sosiologi atau PKN. Tapi kenapa ya kok PKN ini tuh? Padahal ya bukan meremehkan ya, cuma gimana ya? Ini pengalaman Mimin aja mungkin semoga nggak terjadi di semua sekolah. PKN itu cenderung apa ya matpel yang gak jelas menurut Mimin itu. Gak jelas itu mungkin apa ya kayak gurunya nggak asik. Jadi kayak diremehkan itulah di hafalan-hafalan aja gitu. Kalau apa ya menilai siswa layak atau nggak masuk hukum lewat PKN ya memang kalau dilihat apa kita breakdown materi-materi bab di PKN emang sesuai ya ada sih kayak pasal-pasal atau undang-undang tapi kan di hukum itu nggak kayak gitu hukum itu lebih apa ya lebih ribet gitu daripada PKN ini menurut Mimin kayak nggak kurang pas kalau jadikan ini bahan buat ini. Apalagi ini kan hukum itu kan apa ya kayak jurusan yang punya pride tinggi atau ketat di Soshum. Tapi pendukungnya malah PKN yang mana ini tuh ya mungkin anak IPS sendiri pun nggak terlalu apa ya nggak terlalu interest dengan matpel ini. Tapi ya udahlah karena udah disahkan juga. Jadi ya ini hukum itu PKN. Jadi itu untuk mobil pendukungnya silakan kalian lihat juga kalau memang nilai kalian di matematika ini oke, silakan kalian pertimbangkan untuk masuk ke jurusan-jurusan di atas karena prospeknya bagus. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan terkait jurusan atau apapun tentang SNBP atau SNBT, silakan sampaikan di kolom komentar. Mimin akhiri video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.